Mertua mengusirku karena dituduh mandul dan tak berguna. Padahal omzetku 20 miliar sebulan. Aku pergi, memutus aliran dana, dan pura-pura cerai. Kini aku hidup bahagia bersama suami dan anak, sementara mereka merana di panti jompo. Rasain. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Suara piring beradu dengan meja kaca terdengar nyaring di ruang makan. Pagi itu matahari belum terlalu tinggi tetapi suhu di dalam rumah mewah itu sudah memanas. Aruna masih berdiri di samping meja makan dengan celemek yang masih menempel di tubuhnya. Ia baru saja selesai menyiapkan sarapan untuk seluruh penghuni rumah. Namun wajah ibu mertuanya tampak masam. Wanita parubaya itu menatap nanar ke arah meja makan yang penuh dengan hidangan. Ibu mertua mengambil selembar amplop putih dari saku daster sutranya. Ia melemparkan amplop itu tepat ke wajah Aruna. Ujung amplop yang tajam sempat menggores sedikit pipi Aruna tetapi wanita muda itu tidak bergeming. Ia hanya menunduk dan mengambil amplop yang jatuh ke lantai marmer yang dingin. Ia sudah tahu apa isinya. Itu adalah hasil pemeriksaan kesehatan rutin yang ia lakukan minggu lalu. Baca itu. Suara ibu mertua terdengar dingin dan tajam. Aruna membuka amplop itu perlahan. Ia sudah tahu hasilnya. Dokter mengatakan ia sehat. Rahimnya sehat. Semuanya normal. Ia hanya perlu mengurangi stres dan menjaga pola makan jika ingin segera memiliki momongan. Namun Aruna tahu bahwa ibu mertuanya tidak akan peduli dengan detail medis seperti itu. Bagi ibu mertuanya hasil yang tidak langsung menunjukkan kehamilan adalah sebuah kegagalan fatal. Kamu baca tulisannya? Negatif. Belum ada tanda-tanda kehamilan. Teriak ibu mertua. Suaranya melengking memenuhi ruangan yang luas itu. Sudah 3 tahun kamu menikah dengan anakku. 3 tahun kamu makan tidur di rumah ini. Apa hasilnya? Kosong. Kamu itu mandul. Gak guna percuma nikah sama anakku kalau gak bisa kasih cucu. Aruna menarik napas panjang. Ia ingin sekali menjelaskan bahwa ia dan suaminya memang sepakat menunda memiliki anak. Mereka ingin fokus membangun pondasi ekonomi yang kuat sebelum membesarkan seorang manusia. Aruna ingin menjelaskan bahwa ia sedang sibuk mengurus ekspansi bisnis logistiknya yang baru saja menembus pasar internasional. Bulan ini saja omzet bersih perusahaannya mencapai angka 20 miliar rupiah. Tapi lidahnya keluh. Ia tahu penjelasan apapun tidak akan didengar oleh wanita di depannya ini. Ibu mertua mendekat dan menunjuk-nunjuk wajah Aruna dengan telunjuknya yang lentik penuh perhiasan emas. Kamu pikir anakku menikahimu untuk jadi pajangan? Kamu itu cuma benalu. Lihat istrimu teman-teman arisanku. Mereka sudah punya 2 atau 3 cucu. Aku harus menahan malu setiap kali ditanya mana cucuku. Dasar wanita tak berguna. Kata-kata itu meluncur deras tanpa rem. Aruna meremas kertas hasil laboratorium di tangannya. Ia menahan gejolak amarah yang mulai naik ke ubun-ubun. Selama ini ia diam bukan karena takut. Ia diam karena menghormati suaminya. Ia diam karena ia tahu suaminya sangat menyayangi orang tuanya meskipun orang tuanya memiliki sifat yang buruk. Aruna bertahan demi Bram. Tiba-tiba terdengar langkah kaki berat menuruni tangga. Bapak mertua muncul dengan wajah bangun tidur yang kusut. Pria tua itu melihat keributan di ruang makan dan langsung memasang wajah tidak suka. Ia berjalan mendekati istrinya dan menatap Aruna dengan pandangan merendahkan. Ada apa ini pagi-pagi sudah ribut? Bikin pusing kepala saja. Gerutu bapak mertua. Lihat menantumu ini pak. Adu ibu mertua dengan nada merajuk. Hasil tesnya keluar lagi. Masih kosong. Dia memang mandul. Aku sudah bilang dari dulu cari istri yang subur. Jangan perempuan kurus kering begini. Sudah miskin mandul lagi. Bapak mertua mendengus kasar. Ia menatap Aruna dari ujung kepala sampai ujung kaki seolah sedang menilai barang dagangan yang cacat. Tatapan itu membuat Aruna merasa jijik. Ia ingat betul bagaimana bapak mertua ini sering meminta uang rokok atau uang bensin padanya dengan dalih meminjam tetapi tidak pernah dikembalikan.
Mereka tidak tahu bahwa uang yang mereka nikmati setiap hari itu berasal dari keringat Aruna. Kalau memang tidak bisa kasih keturunan, buat apa dipertahankan? Kata bapak mertua dengan enteng. Ia mengambil gelas kopi yang sudah disiapkan Aruna dan menyesapnya sedikit lalu meludahkannya kembali ke wastafel. Kopi apa ini? Manis sekali. Kamu mau bikin aku kena diabetes? Dasar tidak becus. Maaf pak, saya buatkan yang baru, kata Aruna pelan. Tidak usah, bentak bapak mertua. Mulai sekarang kamu sadar diri saja. Kamu di sini cuma numpang. Kalau tidak bisa jadi istri yang benar, minimal jadilah pembantu yang benar. Lihat rumah ini, debu di mana-mana. Lantai kurang mengkilap. Taman belakang berantakan. Kamu ngapain saja seharian? Main laptop terus di kamar? Jadi pembantu sana. Cuci baju kami. Gosok. Pel lantai sampai bersih. Jangan cuma makan tidur saja kerjamu. Hati Aruna mencelos. Kata-kata itu begitu menyakitkan. Mereka menganggap pekerjaannya mengurus perusahaan rintisan sebagai main laptop. Mereka tidak tahu bahwa di dalam laptop itulah Aruna mengendalikan ribuan armada truk logistik yang tersebar di seluruh pulau. Mereka tidak tahu bahwa Aruna baru saja menandatangani kontrak kerjasama dengan investor asing senilai ratusan miliar. Di mata mereka, Aruna hanyalah wanita pengangguran yang beruntung dinikahi oleh anak mereka. Padahal kenyataannya justru sebaliknya. Bram bekerja di perusahaan Aruna sebagai manajer operasional. Gaji Bram memang besar tetapi tidak sebanding dengan pendapatan Aruna sebagai pemilik tunggal. Kenapa diam saja? Sentak ibu mertua. Dengar kata bapak kan? Mulai hari ini jangan harap kamu bisa santai-santai. Pecat itu si Mbok Inem. Biar kamu yang kerjakan semuanya. Lumayan bisa hemat pengeluaran bulanan. Uang gaji pembantu bisa buat aku beli tas baru. Aruna menatap kedua mertuanya bergantian. Ia melihat keserakahan dan kesombongan yang begitu nyata di wajah mereka. Rumah mewah ini adalah hasil jerih payah Aruna. Mobil yang terparkir di garasi adalah hadiah ulang tahun pernikahan dari Aruna untuk Bram yang kemudian sering dipakai oleh bapak mertua. Perhiasan yang melingkar di leher dan tangan ibu mertua dibeli menggunakan kartu kredit tambahan yang tagihannya dibayar oleh Aruna setiap bulan. Tapi mereka tidak pernah tahu. Bram sengaja merahasiakan ini semua agar harga diri orang tuanya tidak terluka. Bram bilang orang tuanya gengsi jika tahu mereka hidup dari uang menantu perempuan. Tapi kesabaran Aruna ada batasnya. Saya bukan pembantu Bapak, ucap Aruna tegas. Ini pertama kalinya ia menjawab dengan nada setegas itu. Ibu mertua melotot kaget. Berani kamu menjawab? Sudah numpang masih berani melawan? Sadar diri kamu. Kamu itu siapa? Anak orang kampung yang tidak jelas asal-usulnya. Beruntung anakku mau memungutmu. Saya istri Bram. Saya punya hak di rumah ini, balas Aruna. Hak apa? Hak numpang. Cibir bapak mertua. Rumah ini atas nama Bram. Isinya punya Bram. Kamu datang ke sini cuma bawa baju di badan. Kalau Bram menceraikanmu hari ini juga kamu bakal jadi gelandangan. Aruna tersenyum tipis. Senyum yang mengandung arti yang tidak bisa dimengerti oleh kedua orang tua itu. Rumah ini memang atas nama Bram tetapi uangnya 100% dari Aruna. Ada perjanjian pranikah dan dokumen pemisahan harta yang jelas. Jika mereka bercerai, aset ini akan dihitung sebagai harta bersama, atau bahkan kembali ke Aruna tergantung pembuktian aliran dana. Tapi Aruna tidak mau membahas hukum di meja makan ini. Ia sudah muak. Baiklah kalau itu mau bapak dan ibu, kata Aruna tenang. Ia melepaskan celemek yang dipakainya dan meletakkannya di atas kursi. Saya tidak akan jadi pembantu di sini. Saya juga tidak akan menjadi beban bagi kalian lagi. Mau kemana kamu? Tanya ibu mertua curiga melihat gelagat Aruna yang santai namun mematikan. Saya pergi, jawab Aruna singkat. Kalian bilang saya tidak gunakan? Kalian bilang saya cuma numpangkan? Kalau begitu saya akan pergi supaya kalian tidak perlu melihat wajah menantu mandul ini lagi. Bagus, seru bapak mertua sambil bertepuk tangan mengejek. Pergi sana. Jangan balik lagi. Jangan nangis-nangis minta Bram jemput. Awas kalau kamu mengadu domba anakku dengan orang tuanya.
Jangan khawatir Pak, kata Aruna. Saya tidak akan mengadu. Saya akan pergi dengan tenang. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah menyesali ucapan kalian hari ini. Menyesal? Hah, yang ada kami syukuran kamu pergi. Timpal ibu mertua sambil tertawa sinis. Nanti aku suruh Bram cari istri baru. Yang lebih cantik, lebih kaya, dan yang pasti subur. Bukan lahan tandus sepertimu. Aruna mengangguk pelan. Ia tidak ingin memperpanjang debat kusir ini. Ia membalikan badan dan melangkah menuju kamarnya di lantai 2. Langkahnya ringan. Tidak ada beban. Justru ia merasa lega. Selama ini ia bertahan di rumah neraka ini hanya karena ia mencintai Bram dan ingin berbakti. Tapi jika baktinya dibalas dengan penghinaan maka kewajibannya sudah gugur. Ia sudah mencoba menjadi menantu yang baik. Ia sudah mencoba menahan diri. Tapi hari ini batas itu sudah dilanggar. Di dalam kamar Aruna melihat sekeliling. Kamar ini luas dan nyaman. Ia yang mendesain interiornya sendiri. Ia melihat foto pernikahannya dengan Bram yang tergantung di dinding. Bram adalah suami yang baik. Bram selalu membela Aruna di depan orang tuanya meski seringkali pembelaan itu tidak didengar. Bram juga yang meminta Aruna untuk bersabar sedikit lagi sampai rumah baru mereka jadi. Tapi Aruna tidak bisa menunggu lagi. Ia harus mengambil tindakan drastis. Ia mengambil koper besar dari atas lemari. Ia mulai memasukkan pakaian-pakaiannya. Tidak banyak yang ia bawa. Hanya baju-baju kerjanya yang elegan dan beberapa pakaian santai. Ia meninggalkan gaun-gaun pesta mewah yang pernah ia beli untuk mendampingi ibu mertua ke acara kondangan. Ia meninggalkan tas-tas bermerek yang ia beli hanya untuk menyeimbangi gengsi mertuanya. Ia hanya membawa apa yang benar-benar miliknya secara personal. Laptop kerjanya, dokumen-dokumen penting perusahaan, dan perhiasan pemberian almarhum ibunya. Saat sedang mengemas barang ponselnya bergetar. Notifikasi dari asisten pribadinya masuk. Laporan keuangan harian. Grafik hijau yang menanjak naik. Omzet hari ini sangat memuaskan. Aruna tersenyum miris. Di luar sana ia adalah wanita karir yang disegani. Ia adalah pimpinan yang dihormati ratusan karyawan. Tapi di rumah ini ia lebih rendah dari kotoran kuku. Ironi ini harus diakhiri. Aruna menutup koper itu dengan bunyi klik yang tegas. Bunyi itu menandakan tertutupnya satu babak kehidupan yang menyedihkan dan terbukanya babak baru pembalasan yang elegan. Sore harinya suasana rumah terasa lebih mencekam dari biasanya. Langit di luar mendung seolah mendukung suasana hati penghuni rumah. Aruna sudah rapi dengan setelan blazer kasual dan celana bahan yang membalut kakinya yang jenjang. Koper besarnya sudah berdiri tegak di dekat pintu kamar. Ia duduk di tepi ranjang menunggu kedatangan suaminya. Ia tahu Bram akan pulang sebentar lagi. Aruna tidak ingin pergi tanpa pamit pada suaminya. Ia bukan pengecut yang lari dari masalah. Ia ingin menyelesaikan semuanya dengan kepala tegak. Terdengar suara mobil masuk ke garasi. Itu pasti Bram. Jantung Aruna berdegup sedikit lebih kencang. Ia mempersiapkan mentalnya. Ia tahu ini akan sulit bagi Bram. Suaminya itu terjepit di antara dua sisi. Di satu sisi ia sangat mencintai Aruna, di sisi lain ia adalah anak tunggal yang dididik untuk patuh buta pada orang tua. Beberapa menit kemudian pintu kamar terbuka. Wajah Bram tampak lelah. Seharian mengurus operasional gudang tentu menguras tenaga. Namun senyumnya langsung merekah saat melihat Aruna. Tapi senyum itu memudar seketika saat matanya menangkap koper besar di samping pintu. Wajah Bram berubah pucat. Ia menatap Aruna dengan pandangan bertanya-tanya. Sayang, ada apa ini? Kamu mau kemana dinas luar kota? Tanya Bram dengan suara serak. Ia mendekati istrinya dan hendak memeluknya tapi Aruna mengangkat tangan menahannya. Bram, duduklah. Kita perlu bicara. Ucap Aruna lembut namun tegas. Bram duduk di samping Aruna. Ia memegang tangan istrinya erat-erat. Tangan Aruna terasa dingin. Ada masalah apa? Ibu dan bapak bikin ulah lagi ya? Tebak Bram tepat sasaran. Ia sudah hafal tabiat orang tuanya. Aruna menceritakan kejadian pagi tadi dengan runtut. Ia tidak melebih-lebihkan dan tidak mengurang-ngurangi. Ia menceritakan bagaimana ia dilempar amplop hasil lab,
disebut mandul, dikatakan tidak berguna, dan puncaknya diusir serta disuruh menjadi pembantu. Aruna menceritakan semuanya dengan nada datar tanpa air mata. Ia sudah melewati fase menangis. Kini yang ada hanya logika dan keputusan bulat. Wajah Bram merah pada menahan amarah. Rahangnya mengeras. Ia mengepalkan tangannya hingga buku-bukunya memutih. Keterlaluan. Mereka sudah keterlaluan. Aku akan bicara sama mereka sekarang juga. Bram hendak bangkit berdiri tapi Aruna menahannya. Jangan Bram. Percuma. Kata Aruna. Kamu tahu sendiri watak mereka. Semakin dilawan semakin menjadi. Mereka tidak akan sadar kalau cuma dinasehati. Mereka butuh pelajaran nyata. Tapi aku tidak bisa membiarkan kamu pergi Aruna. Ini rumah kita. Bantah Bram frustasi. Ini rumah orang tuamu Bram. Secara teknis memang atas namamu tapi mereka merasa merekalah rajanya di sini. Selama aku masih ada di sini mereka akan terus menginjak-injak harga diriku. Aku punya batasan Bram. Dan hari ini batasan itu sudah dilanggar. Jelas Aruna. Ia menatap mata suaminya dalam-dalam. Aku akan pindah ke apartemen dekat kantor. Aku butuh ketenangan untuk mengurus proyek besar bulan depan. Aku tidak bisa fokus kalau setiap pagi diteriaki mandul dan pembantu. Bram menunduk. Ia merasa gagal sebagai suami. Ia gagal melindungi istrinya dari lisan tajam orang tuanya sendiri. Ia tahu betapa kerasnya Aruna bekerja. Ia tahu betapa Aruna berkorban menutupi semua biaya gaya hidup orang tuanya yang selangit itu. Dan inilah balasan yang diterima Aruna. Pengusiran. Aku ikut kamu, kata Bram tiba-tiba. Jangan. Cegah Aruna cepat. Kalau kamu ikut sekarang mereka akan menuduhku mencuci otakmu. Mereka akan semakin membenciku dan drama ini tidak akan pernah selesai. Kamu tetap di sini dulu. Setidaknya untuk beberapa minggu. Kenapa? Tanya Bram bingung. Kita perlu memberi mereka pelajaran Bram, bisik Aruna. Matanya berkilat penuh rencana. Mereka mengusirku karena mereka pikir aku benalu. Mereka pikir uang yang mereka nikmati itu berasal darimu atau entah dari mana. Mereka tidak tahu keran utamanya ada di tanganku. Biarkan mereka merasakan hidup tanpa benalu ini. Biarkan mereka merasakan bagaimana rasanya mengelola hidup tanpa bantuan si mandul ini. Bram terdiam sejenak mencerna rencana istrinya. Ia paham maksud Aruna. Selama ini Bram memang diam saja saat orang tuanya berbelanja mewah karena Aruna yang selalu bilang, biarkan saja asal mereka senang. Tapi kebaikan Aruna justru jadi bumerang. Jadi apa rencanamu? Tanya Bram pelan. Aku akan pergi sekarang. Kamu tetap di sini. Pura-puralah sedih atau marah padaku di depan mereka. Dukung sandiwara mereka. Katakan bahwa kamu kecewa padaku. Buat mereka merasa menang. Instruksi Aruna. Nanti setelah aku keluar dari pintu itu aku akan memblokir semua akses keuangan. Kartu kredit tambahan ibu, auto debit listrik, air, internet, uang belanja bulanan bapak, semuanya akan aku stop. Kita lihat berapa lama mereka bisa bertahan dengan egonya. Bram menatap istrinya dengan takjub. Di balik kelembutan Aruna tersimpan ketegasan seorang pebisnis ulung. Bram mengangguk setuju. Ia juga ingin orang tuanya sadar dan berubah. Mungkin cara keras ini adalah satu-satunya jalan. Baiklah, aku akan ikuti rencanamu. Tapi janji kita tetap komunikasi setiap saat ya? Aku tidak bisa jauh darimu lama-lama, kata Bram sambil mengecup kening Aruna. Janji. Ini cuma sementara, jawab Aruna. Mereka pun turun ke lantai bawah. Di ruang keluarga ibu dan bapak mertua sedang menonton televisi. Mereka menoleh saat melihat Aruna menyeret koper dengan Bram yang mengekor di belakangnya dengan wajah murung, yang dibuat-buat. Nah akhirnya sadar diri juga. Celetuk ibu mertua tanpa rasa bersalah. Baguslah kalau mau pergi sekarang. Jadi kita tidak perlu keluar uang makan buat satu orang lagi. Aruna berhenti sejenak di depan pintu utama. Ia berbalik menatap kedua mertuanya. Saya pamit Bu Pak. Terima kasih atas tumpangannya selama 3 tahun ini. Semoga kalian sehat selalu dan bahagia dengan keputusan ini.
Ya cepat sana pergi. Jangan bikin drama. Usir bapak mertua sambil mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Bram tidak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri mematung di dekat tangga menahan diri agar tidak meledak. Ia melihat istrinya masuk ke dalam taksi online yang sudah dipesan. Mobil itu melaju meninggalkan halaman rumah yang megah itu. Begitu mobil hilang dari pandangan ibu mertua langsung bersorak girang. Akhirnya Bram. Rumah ini bersih dari wanita pembawa sial itu. Kamu tenang saja, ibu akan carikan calon istri yang jauh lebih baik. Anak teman ibu banyak yang cantik dan kaya. Nanti kita adakan pesta lagi. Celoteh ibu mertua dengan semangat. Sementara itu di dalam taksi yang melaju membelah kemacetan kota, Aruna mengeluarkan tabletnya. Wajahnya datar namun jarinya bergerak lincah di atas layar sentuh. Ia membuka aplikasi perbankan prioritasnya. Pertama ia membuka menu kartu kredit tambahan. Di sana tertera nama ibu mertuanya dengan limit yang cukup besar. Aruna menekan tombol, blokir kartu. Lalu memilih alasan, hilang dicuri, agar prosesnya instan dan tidak bisa diaktifkan ulang tanpa verifikasi pemilik utama yaitu dirinya. Klik. Kartu itu kini hanya seonggok plastik tak berguna. Kedua ia membuka menu transfer berkala. Ada jadwal transfer otomatis sebesar 25 juta rupiah setiap tanggal 1 untuk rekening bapak mertua dan 25 juta untuk rekening ibu mertua. Uang itu biasanya mereka gunakan untuk arisan, belanja, dan pamer. Aruna menekan tombol, hapus jadwal transfer. Klik. Aliran dana segar itu resmi terputus. Ketiga ia mengakses akun pembayaran utilitas rumah. Listrik, air, internet, langganan TV kabel. Semuanya terdaftar atas kartu kredit Aruna. Ia membatalkan semua pembayaran otomatis itu. Tagihan bulan depan akan datang langsung ke alamat rumah dan harus dibayar manual. Aruna tahu betul saldo di rekening Bram tidak akan cukup untuk menutupi gaya hidup boros orang tuanya dan biaya operasional rumah sebesar itu. Gaji Bram memang puluhan juta tapi cicilan investasi yang mereka ambil juga besar. Sisa uang tunai Bram hanya cukup untuk operasional pribadinya. Selama ini Aruna yang menambal semua kebocoran. Selesai. Gumam Aruna pelan. Ia menyandarkan punggungnya ke jok mobil. Beban berat di pundaknya terasa hilang seketika. Rasanya seperti baru saja membuang sampah yang sudah lama membusuk di dalam rumah. Ia melihat keluar jendela menatap gedung-gedung tinggi Jakarta. Lampu-lampu kota mulai menyala. Ponselnya berbunyi. Pesan singkat dari Bram masuk. Mereka sedang merayakan kepergianmu dengan memesan makanan mahal lewat aplikasi ojek online. Mereka pakai akunku. Sabar ya sayang. Aruna membalas singkat. Biarkan mereka menikmati makan malam terakhir yang mewah. Besok realita akan mulai menggigit. Aruna tersenyum. Bukan senyum sinis melainkan senyum kemenangan. Ia bukan wanita jahat. Ia hanya wanita yang mengajarkan arti konsekuensi. Mereka pikir Aruna adalah parasit yang menumpang hidup. Mereka akan segera sadar siapa sebenarnya inang dan siapa parasitnya. Aruna tidak perlu berteriak atau memaki untuk membalas dendam. Cukup dengan beberapa klik di layar ponsel, ia bisa meruntuhkan kesombongan mereka. Di rumah mewah itu ibu mertua masih tertawa-tawa sambil melihat katalog perhiasan online. Pak, besok temani ibu ke toko emas ya. Ibu mau beli kalung baru. Mumpung pengeluaran berkurang karena si mandul itu pergi. Boleh bu, boleh. Bapak juga mau ganti stick golf yang baru. Yang lama sudah kurang enak dipakai. Sahut bapak mertua antusias. Mereka tertawa bersama membayangkan masa depan yang lebih cerah tanpa menantu yang mereka benci. Mereka tidur nyenyak malam itu tanpa menyadari bahwa badai finansial sedang bergerak cepat menuju rumah mereka. Badai yang mereka ciptakan sendiri dengan mengusir satu-satunya payung yang melindungi mereka dari hujan kemiskinan. Besok saat matahari terbit dunia mereka akan berubah 180 derajat. Dan Aruna akan menontonnya dari kejauhan sambil menyeruput kopi mahalnya di kantor ber-AC dingin menikmati buah manis dari kerja kerasnya yang selama ini dihina. 2 minggu berlalu sejak kepergian Aruna. Suasana rumah yang dulunya asri dan terawat kini mulai berubah suram. Debu-debu halus mulai menumpuk di atas meja hias ruang tamu. Lantai marmer yang biasanya berkilau kini terlihat kusam dengan jejak kaki yang tidak dibersihkan.
Tanaman hias mahal di teras depan mulai layu. Daun-daunnya menguning dan rontok berserakan di lantai karena tidak ada yang menyiramnya dengan telaten. Ibu mertua duduk di sofa ruang tengah sambil mengipas-ngipas wajahnya dengan majalah lama. AC di ruangan itu mati. Bukan karena rusak, tapi karena token listrik sudah berbunyi nyaring sejak pagi dan belum ada yang mengisinya. Bunyi, tit-tit. Yang konstan itu membuat kepalanya pening. Bram! Mana Bram? Teriak ibu mertua dengan suara serak. Bram turun dari lantai 2 dengan wajah yang dibuat lesu. Kemeja kerjanya terlihat kusut. Tidak disetrika dengan licin seperti biasanya saat Aruna masih ada. Ia menatap ibunya dengan pandangan kosong. Kenapa, Bu? Tanya Bram pelan. Itu bunyi meteran listrik berisik sekali. Kenapa belum diisi? Kamu mau bikin ibu mati kepanasan di sini? Cepat isi. Masukkan 2 juta seperti biasa. Perintah ibu mertua dengan nada ketus. Ia terbiasa melihat angka token listrik selalu aman di atas ribuan kWh karena Aruna selalu mengisinya otomatis setiap awal bulan. Bram menghela napas panjang. Ia merogoh saku celananya dan mengeluarkan dompet kulit yang tipis. Ia membukanya di depan sang ibu. Kosong. Hanya ada beberapa lembar uang ribuan dan kartu identitas. Bram tidak punya uang tunai, Bu. Jawab Bram jujur. Saldo di ATM juga sudah limit. Gaji Bram bulan ini sudah habis dipotong cicilan rumah ini, cicilan mobil bapak, dan bayar utang kartu kredit ibu bulan lalu. Ibu mertua melotot tak percaya. Apa maksudmu habis? Gajimu kan besar. Masa beli token listrik saja tidak mampu? Jangan pelit sama orang tua. Bukan pelit, Bu. Selama ini Bram memang tidak pernah pegang uang operasional rumah. Semua tagihan listrik, air, internet, gaji pembantu, sampai uang belanja dapur, itu semua uang Aruna. Jelas Bram dengan nada yang ditekan sedih. Gaji Bram cuma cukup buat bayar utang-utang kalian. Ibu mertua terdiam sejenak. Wajahnya menegang. Ia tidak mau mengakui fakta itu. Egonya terlalu tinggi untuk menerima bahwa kenyamanan hidupnya selama ini ditopang oleh menantu yang ia sebut mandul dan tak berguna. Alah, alasan saja kamu. Pasti kamu simpan uang buat perempuan itu kan? Tuduh ibu mertua. Ya sudah, kalau kamu tidak mau belikan, ibu beli sendiri. Ibu mau pergi arisan sekalian shopping. Pusing di rumah panas begini. Ibu mertua bangkit berdiri, menyambar tas mewahnya, dan melenggang pergi. Ia memanggil taksi online lewat ponselnya. Di dalam hati, ia masih merasa tenang. Ia memegang kartu kredit tambahan yang diberikan Aruna dulu. Ia pikir kartu itu masih bisa dipakai. Aruna pasti lupa memblokirnya. Pikirnya remeh. Aruna kan perempuan bodoh yang cuma bisa main laptop. Mana mungkin dia tega memblokir mertuanya. Taksi membawanya ke sebuah mal mewah di pusat kota. Ibu mertua berjalan dengan dagu terangkat tinggi. Ia masuk ke butik langganannya, tempat di mana ia biasa menghabiskan puluhan juta rupiah sekali belanja. Para pelayan toko menyapanya dengan ramah, mengira ia akan memborong seperti biasa. Ada tas model terbaru, Bu? Tanyanya sombong. Ada, Bu. Baru saja datang dari Paris. Hanya ada 2 di Indonesia. Jawab pelayan toko seraya mengeluarkan sebuah tas kulit berwarna merah marun yang elegan. Mata ibu mertua berbinar. Ia langsung menyambar tas itu, mematut diri di depan cermin. Cocok sekali. Ini akan membuat teman-teman arisannya iri setengah mati. Tanpa melihat label harga yang mencapai 50 juta rupiah, ia langsung membawanya ke kasir. Bungkus ini. Pakai kartu ini ya. Katanya sambil melempar kartu kredit platinum berwarna hitam ke meja kasir. Kartu itu atas nama Aruna, tapi ia yang memegangnya. Kasir menggesek kartu itu ke mesin EDC. Hening sejenak. Lalu mesin itu mengeluarkan bunyi bip panjang yang menyebalkan. Struk kecil keluar. Maaf, Bu. Transaksinya declinet. Ditolak. Ucap kasir itu sopan namun tatapannya mulai berubah. Apa? Ditolak? Mesin kamu yang rusak kali. Coba lagi. Bentak ibu mertua. Suaranya mulai naik 1 oktav. Wajahnya mulai memerah karena malu.
Ada beberapa pelanggan lain yang mengantre di belakangnya. Kasir mencoba lagi. Hasilnya sama. Declined. Tetap tidak bisa, Bu. Keterangannya kartu diblokir oleh pemegang utama. Dunia seakan runtuh menimpa kepala ibu mertua. Diblokir? Aruna benar-benar memblokirnya? Ia merasakan darah mendesir cepat ke wajahnya. Malu. Sangat malu. Pelanggan di belakangnya mulai berbisik-bisik. Gaya doang selangit, kartu gak aktif. Bisik salah satu dari mereka. Ibu mertua panik. Ia membuka dompetnya sendiri. Ia mengeluarkan kartu debit pribadinya. Saldosnya hanya sisa 2 juta rupiah. Sisa uang pensiunan bapak yang tidak seberapa. Tidak cukup untuk membayar tas seharga 50 juta. Sebentar ya. Saya telepon anak saya dulu. Salah paham ini. Dalihnya sambil pura-pura sibuk menelepon. Ia berjalan mundur perlahan. Lalu berbalik dan setengah berlari keluar dari butik itu tanpa membawa apa-apa. Jantungnya berdegup kencang menahan malu dan amarah. Ia mencoba menelepon Bram. Bram, kamu bilang sama istrimu yang kurang ajar itu. Kenapa kartunya diblokir? Ibu malu setengah mati di kasir. Teriaknya di telepon. Bu, Aruna sudah pergi. Wajar dia blokir kartunya. Itu kan uang dia. Ibu kan yang mengusir dia? Ibu bilang dia cuma numpang. Kalau dia cuma numpang, kenapa ibu marah saat dia bawa uangnya pergi? Suara Bram terdengar tenang namun menusuk. Sambungan telepon dimatikan sepihak oleh ibu mertua. Ia terduduk lemas di bangku mal. Ia tidak bisa belanja. Ia tidak bisa pamer di arisan. Ia bahkan harus menghitung uang tunai di dompetnya hanya untuk ongkos pulang. Realita mulai menggigitnya dengan keras. Sementara itu di rumah, bapak mertua sedang kebingungan di dapur. Ia membuka kulkas. Kosong. Hanya ada botol air dingin dan sisa sayur layu. Biasanya kulkas ini penuh dengan buah-buahan impor, daging premium, dan camilan mahal. Ia mencari kopi bubuk favoritnya di lemari kabinet. Habis. Sialan. Pada kemana semua makanan? Gerutu bapak mertua. Ia lapar. Biasanya jam segini Aruna sudah menyiapkan makan siang yang lezat atau memesankan makanan dari restoran. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Bapak mertua berjalan gontai membuka pintu. Seorang petugas berseragam biru berdiri di sana memegang surat peringatan. Selamat siang, Pak. Kami dari PDAM. Ini surat peringatan tunggakan air. Sudah 2 bulan belum dibayar, bulan berjalan dan tunggakan. Jika dalam 3 hari tidak dilunasi, kami terpaksa melakukan penyegelan, kata petugas itu datar. Bapak mertua melongo. Apa? Tunggakan? Biasanya kan auto debit. Auto debitnya gagal. Pak, rekening sumber dana menolak transaksi. Jelas petugas itu. Bapak mertua menerima surat itu dengan tangan gemetar. Belum sempat ia menutup pintu, tukang paket datang. Tapi kali ini bukan mengantar paket belanjaan, melainkan tagihan kartu kredit atas namanya sendiri yang sudah jatuh tempo. Ia membuka amplop itu. Angkanya fantastis. Ia ingat bulan lalu ia membeli seperangkat alat golf baru dan mentraktir teman-temannya minum-minum mahal, dengan asumsi Aruna yang akan membayarnya seperti biasa. Bapak mertua masuk ke dalam rumah dan membanting pintu. Ia merasa dikepung. Perut lapar. Listrik bunyi terus. Air mau diputus. Tagihan menumpuk. Ia mencari rokoknya. Habis juga. Ia tidak punya uang tunai untuk beli rokok di warung. Sore harinya, saat ibu mertua pulang dengan wajah kusut dan tangan kosong, rumah itu terasa seperti neraka. Gelap karena listrik akhirnya benar-benar mati. Token habis total. Panas. Dan sunyi. Bram belum pulang kerja. Pak, kenapa gelap begini? Teriak ibu mertua. Listrik habis. Aku gak punya uang buat isi. Kamu dari mana saja? Mana makanan? Balas bapak mertua tak kalah emosi. Makan. Makan terus pikiranmu. Aku baru saja dipermalukan di mal. Kartu si Aruna sialan itu diblokir. Aku diketawai orang-orang. Ibu mertua melempar tasnya ke sofa dalam kegelapan. Mereka duduk berdua di ruang tamu yang remang-remang. Hanya diterangi cahaya dari lampu jalan yang masuk lewat jendela.
Perut mereka keroncongan. Ini semua gara-gara perempuan itu, desis ibu mertua. Dia sengaja mau menyiksa kita. Telepon dia. Suruh dia balik. Atau minimal suruh dia transfer uang. Perintah bapak mertua. Sudah aku coba tadi. Nomornya tidak aktif. Diblokir semua. Jawab ibu mertua putus asa. Terus kita makan apa malam ini? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, bapak dan ibu mertua makan mie instan yang mereka temukan di laci dapur paling bawah. Mie itu bahkan sudah hampir kadaluarsa. Mereka memakannya dalam diam, ditemani lilin kecil, sambil menahan gerah dan nyamuk yang mulai berdatangan karena AC mati. Kesombongan mereka mulai retak, digantikan oleh ketakutan akan hari esok yang tidak pasti. Aruna benar-benar mencabut nyawa kehidupan mewah mereka dalam sekejap mata. 3 hari kemudian, kondisi semakin parah. Listrik sudah menyala kembali setelah Bram berhutang pada temannya, padahal uang pribadinya. Tapi ia hanya mengisi token Rp50.000. Cukup untuk lampu dan kipas angin, tapi tidak cukup untuk menyalakan AC sentral rumah yang boros daya. Bapak dan ibu mertua harus tidur dengan jendela terbuka, membiarkan debu dan suara bising jalanan masuk. Pagi itu, seorang tamu datang. Itu Bu Ratna, tetangga sebelah yang terkenal sebagai biang gosip kompleks. Biasanya ibu mertua senang meladeni Bu Ratna untuk pamer barang baru. Tapi kali ini ia enggan keluar. Namun Bu Ratna terus memencet bel. Ibu mertua keluar dengan daster lusuh. Wajahnya tidak memoles make up. Kantung matanya terlihat jelas karena kurang tidur. Bu Ratna, ada apa pagi-pagi? Tanya ibu mertua malas. Bu Ratna menatap penampilan tetangganya itu dengan tatapan menyelidik. Lalu tersenyum penuh arti. Di tangannya ada sebuah tablet besar. Jeng tahu gak berita yang lagi viral banget pagi ini? Tanya Bu Ratna dengan mata berbinar-binar antusias. Saya kaget banget loh pas lihat. Kirain salah orang. Pas di zoom ternyata benar. Berita apa sih? Saya lagi pusing, gak sempat nonton TV. Sahut ibu mertua ketus. TV kabel mereka juga sudah diputus karena tidak bayar tagihan. Lihat ini deh. Bu Ratna menyodorkan tabletnya ke wajah ibu mertua. Di layar itu terpampang sebuah artikel dari portal berita bisnis ternama. Judulnya ditulis dengan huruf besar yang mencolok. Sosok inspiratif. CEO wanita muda sukses bangun kerajaan logistik dengan omzet Rp 20 miliar per bulan. Di bawah judul itu, ada foto besar yang sangat jelas. Seorang wanita cantik dengan setelan jas abu-abu, berdiri tegak penuh wibawa sedang memotong pita peresmian sebuah gedung perkantoran bertingkat tinggi. Di sampingnya berdiri beberapa investor asing yang sedang bertepuk tangan. Mata ibu mertua membelalak. Mulutnya terbuka lebar. Ia mengenali wajah itu. Sangat mengenali. Itu Aruna. Menantunya. Wanita yang ia sebut mandul dan pembantu. Wanita yang ia usir dengan hinaan. Ini Aruna. Suaranya tercekat. Iya Jeng. Itu Aruna menantu Jeng kan? Cerocos Bu Ratna. Hebat banget ya ampun. Ternyata dia bukan pengangguran seperti yang Jeng sering cerita ke kita-kita. Di berita ini dibilang dia sudah merintis usaha, Aruna Logistics, ini dari nol sejak 4 tahun lalu. Sekarang punya ribuan truk. Wah, pantesan Jeng selama ini hidup mewah, ternyata menantunya konglomerat. Kalimat Bu Ratna bagaikan tamparan bolak-balik di wajah ibu mertua. Ia merebut tablet itu dan membaca isinya dengan tangan gemetar. Artikel itu memuji Aruna sebagai wanita cerdas, visioner, dan tangguh. Disebutkan juga bahwa Aruna baru saja membeli gedung kantor baru di kawasan Segitiga Emas Jakarta senilai ratusan miliar rupiah secara tunai. 20 miliar sebulan. Gumam ibu mertua lemas. Lututnya terasa goyah. Ia berpegangan pada pagar agar tidak jatuh. Bapak mertua yang penasaran mendengar keributan ikut keluar. Ia melihat istrinya pucat pasi. Ada apa ini? Ibu mertua menyodorkan tablet itu ke suaminya tanpa kata. Bapak mertua membacanya. Matanya melotot nyaris keluar. Rokok di tangannya jatuh ke tanah. Ini bohong kan? Aruna kerjanya cuma main laptop di kamar.
seru bapak mertua denial. Itu dia Pak, seru Bu Ratna lagi, semakin semangat memanaskan suasana. Zaman sekarang kerja gak harus macul di sawah. Main laptop itu isinya duit miliaran kalau levelnya CEO kayak Bu Aruna. Wah, sayang banget ya kalau dia jarang pulang sekarang. Pasti sibuk banget ngurus uang sebanyak itu. Setelah Bu Ratna pulang dengan puas karena berhasil melihat reaksi syok tetangganya, bapak dan ibu mertua masuk ke dalam rumah dengan langkah gontai. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang panas. Keheningan yang mencekam melingkupi mereka. Otak mereka berputar cepat, mencoba mencerna fakta baru ini. 20 miliar, Pak. Bisik ibu mertua. Kita mengusir uang 20 miliar dari rumah ini. Bukan cuma itu, tambah bapak mertua dengan suara bergetar. Tagihan kita, cicilan mobil, uang belanja, uang rokokku, semua itu dari uang itu. Pantas saja Bram bilang dia tidak punya uang. Ternyata selama ini kita hidup dari belas kasihan Aruna. Rasa penyesalan mulai merayap naik. Bukan penyesalan karena telah menyakiti hati Aruna, melainkan penyesalan karena kehilangan sumber dana atau mesin ATM, berjalan mereka. Keserakahan mereka langsung mengambil alih logika. Kita harus bawa dia pulang, Pak. Seru ibu mertua tiba-tiba. Matanya menyala dengan harapan licik. Kita harus minta maaf. Kita harus bujuk dia supaya balik lagi ke sini. Kalau dia balik, hidup kita bakal enak lagi. Bahkan lebih enak. Kita bisa minta dibelikan rumah baru, mobil baru. Benar. Telepon dia sekarang. Perintah bapak mertua. Gak bisa, Pak. Nomor kita diblokir. Pakai nomor tetangga. Atau, kita ke kantornya saja langsung. Di berita itu ada alamat kantor barunya kan? Usul bapak mertua cerdas dalam kelicikan. Mereka pun bergegas bersiap. Ibu mertua mematut diri, mencoba menutupi wajah kusutnya dengan bedak tebal. Ia memakai baju terbaiknya yang tersisa, yang belum dijual untuk beli makan. Mereka memesan taksi online lagi, kali ini dengan sisa uang terakhir yang ada di dompet, mempertaruhkan segalanya demi bertemu, tambang emas, mereka. Perjalanan ke kawasan bisnis elit itu memakan waktu 1 jam. Begitu sampai di depan gedung yang dimaksud, rahang mereka jatuh. Gedung itu menjulang tinggi, megah, dengan kaca-kaca biru yang berkilauan ditimpa matahari. Di depannya terpasang logo besar, Aruna Group. Satpam-satpam bertubuh tegap berjaga di depan lobi dengan seragam rapi. Mobil-mobil mewah keluar masuk area gedung. Bapak dan ibu mertua berjalan mendekati lobi dengan perasaan kerdil. Dulu mereka merasa sebagai raja dan ratu di rumah, memandang rendah Aruna. Sekarang, berdiri di depan kerajaan milik Aruna, mereka merasa seperti butiran debu. Mau cari siapa, Pak, Bu? Tanya seorang security menghalangi langkah mereka di pintu kaca otomatis. Kami mertuanya Ibu Aruna. Pemilik gedung ini, kata ibu mertua dengan nada yang berusaha dibuat sombong, tapi terdengar gemetar. Security itu menatap mereka dari atas ke bawah. Penampilan mereka memang agak berantakan. Apa sudah buat janji? Saya mertuanya. Masa mau ketemu menantu sendiri harus pakai janji? Bentak bapak mertua, mencoba mengeluarkan taringnya yang sudah tumpul. Security itu hendak mengusir mereka. Tapi tiba-tiba ia memegang earpiece di telinganya. Seseorang memberinya instruksi. Wajah security itu berubah. Ia mengangguk sopan. Silakan masuk. Pak, Bu. Ibu CEO sudah menunggu di ruangannya di lantai paling atas. Mari saya antar ke lift khusus eksekutif. Kata security itu ramah. Ternyata Aruna melihat kedatangan mereka dari CCTV di ruangannya. Ia sudah menduga hari ini akan tiba. Aruna tersenyum miring melihat layar monitor. Ikan sudah masuk ke dalam jaring. Bapak dan ibu mertua masuk ke dalam lift kaca yang bergerak cepat ke lantai 30. Jantung mereka berdegup kencang. Saat pintu lift terbuka, mereka disambut oleh karpet merah tebal dan resepsionis cantik yang langsung mempersilakan mereka masuk ke ruangan utama. Pintu ganda dari kayu jati berukir terbuka. Di sana, di ujung ruangan yang sangat luas dengan pemandangan cakrawala kota Jakarta di belakangnya, duduk Aruna.
Ia duduk di kursi kulit besar, membelakangi jendela. Cahaya matahari membuatnya tampak bersinar, seperti sosok yang tak tersentuh. Ia memakai blazer putih bersih, kontras dengan penampilan mertuanya yang kusam. Aruna tidak berdiri untuk menyambut mereka. Ia tetap duduk santai, memainkan pena emas di jari-jarinya. Tatapannya dingin, tajam, dan menusuk. Tidak ada lagi Aruna yang menunduk takut. Yang ada di hadapan mereka adalah seorang ratu yang sedang mengadili rakyat jelata yang membangkang. "Selamat datang di kantorku," sapa Aruna datar. Suaranya bergema di ruangan sunyi itu. "Ada perlu apa kalian datang jauh-jauh ke sini? Bukankah aku cuma pembantu yang tidak berguna?" Ibu mertua langsung memasang wajah memelas. Air mata buaya mulai menetes. Ia berlari kecil mendekati meja Aruna dan mencoba meraih tangan menantunya. Tapi Aruna menarik tangannya. "Aruna, nak, maafkan ibu, sayang." Isak ibu mertua dengan drama yang dibuat-buat. "Ibu hilaf kemarin. Ibu emosi. Ibu cuma rindu cucu. Makanya ibu bicara ngawur. Jangan dimasukkan ke hati ya. Nak, ibu sayang sekali sama kamu." "Iya, Aruna," timpal bapak mertua, mencoba tersenyum ramah meski terlihat kaku. "Bapak juga minta maaf. Bapak cuma lagi pusing waktu itu. Kamu tahu kan bapak sayang sama kamu? Rumah sepi sekali tanpa kamu. Pulanglah, nak. Kita mulai lagi dari awal." Aruna menatap kedua orang tua itu dengan rasa jijik yang tersembunyi. 2 minggu lalu mereka membuangnya seperti sampah. Sekarang, setelah tahu nilai nominal di balik sosoknya, mereka menjilat ludah mereka sendiri. Betapa rendahnya harga diri mereka di hadapan uang. "Kalian minta aku pulang karena rindu aku, atau rindu uangku?" tanya Aruna to the point. "Ya rindu kamulah, nak," seru ibu mertua cepat. "Uang itu nomor sekian. Keluarga yang paling penting." Aruna tertawa kecil. Tawa yang dingin. "Keluarga? Menarik sekali definisi keluarga menurut kalian. Saat aku miskin, aku diusir. Saat aku kaya, aku dibilang keluarga." Aruna berdiri, berjalan perlahan mengelilingi meja kerjanya, mendekati mertuanya. "Kalian tahu, omzetku bulan ini naik jadi 22 miliar sejak aku keluar dari rumah itu. Ternyata, membuang beban toksik benar-benar melancarkan rezeki." Wajah mertuanya memucat mendengar sindiran itu, tapi mata mereka berkilat tamak mendengar angka 22 miliar. "Aruna, tolonglah." Ibu mertua memohon, kali ini sampai berlutut. Rasa malunya sudah hilang demi uang. "Listrik di rumah mati nyala. Kami makan mie instan. Teman-teman ibu menjauhi ibu. Tolong kembalikan uang bulanan itu. Kami janji akan baik padamu. Kamu tidak perlu kerja rumah lagi. Kami akan sewa 5 pembantu untuk melayanimu. Asal kamu pulang dan biayai kami lagi." Aruna menatap wanita yang berlutut di kakinya itu. Dulu wanita ini yang melempar amplop ke wajahnya. Sekarang ia bersujud demi rupiah. "Baik," kata Aruna tiba-tiba. Mertuanya langsung mendongak. Wajah mereka cerah seketika. "Benarkah? Kamu mau pulang? Aku bisa pertimbangkan untuk membiayai kalian lagi," ucap Aruna dengan nada penuh jebakan. "Tapi ada syaratnya. Syarat mutlak yang tidak bisa ditawar." "Apa saja? Apa saja syaratnya kami terima?" seru bapak mertua antusias. Aruna kembali duduk di kursinya, menatap mereka dengan tatapan predator yang siap menerkam mangsa yang sudah masuk perangkap. "Aku akan biayai hidup kalian kembali seperti raja dan ratu. Tapi, aku harus bercerai dulu dari Bram secara hukum." Keheningan melanda ruangan itu. Rencana Aruna memasuki tahap krusial. Suasana di dalam ruangan kerja Aruna yang luas mendadak hening. Suara pendingin ruangan yang halus seolah berhenti berdengung. Ibu dan bapak mertua saling berpandangan dengan mulut sedikit terbuka. Kata "cerai" yang keluar dari mulut Aruna barusan berdenging di telinga mereka seperti suara lonceng kematian. Namun sekaligus terdengar seperti peluang emas bagi otak mereka yang dipenuhi keserakahan. "Maksud kamu apa, Aruna?" tanya ibu mertua dengan suara bergetar.
Ia mencoba mencerna situasi. Kamu mau ceraikan Bram? Tapi kenapa? Bukannya kamu bilang mau membiayai kami lagi? Aruna menyandarkan punggungnya ke kursi kulit mahalnya yang empuk. Ia memutar kursi itu sedikit ke kiri dan ke kanan, menunjukkan gestur santai yang sangat kontras dengan ketegangan di wajah kedua mertuanya. Aruna menatap mereka dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di balik ketenangannya, ia sedang memainkan bidak catur yang mematikan. Begini, Bu, Pak. Aruna memulai penjelasannya dengan nada bicara seperti sedang presentasi bisnis. Selama 2 minggu ini saya berpikir keras. Kalian benar. Saya memang tidak becus mengurus rumah tangga. Saya terlalu sibuk dengan bisnis, dengan uang, dan dengan ambisi saya. Kalian butuh menantu yang bisa di rumah, memasak, dan melayani kalian. Sementara saya, waktu saya habis untuk mengurus ribuan karyawan dan aset perusahaan. Bapak mertua mengangguk-angguk pelan, merasa pendapatnya dulu dibenarkan. Ya, memang kodrat wanita itu di rumah. Tapi kan, Aruna, sayang sekali kalau... Dengarkan dulu, potong Aruna tegas. Saya sadar pernikahan ini hanya menghambat karir saya dan kebahagiaan Bram. Bram tertekan karena saya terlalu dominan. Kalian juga menderita karena punya menantu pembangkang seperti saya. Jadi, solusi terbaik adalah kita akhiri saja sandiwara ini. Saya ingin bercerai agar saya bisa fokus penuh mengembangkan kerajaan bisnis saya tanpa gangguan urusan domestik. Ibu mertua mulai panik. Jika mereka bercerai, berarti Aruna lepas-lepas tangan. Tapi kalau cerai, nanti kami makan apa? Kamu kan janji mau biayai kami. Aruna tersenyum tipis. Inilah umpan utamanya. Nah, disitulah letak penawarannya. Dalam hukum pernikahan, jika terjadi perceraian, ada yang namanya pembagian harta gonogini. Harta bersama. Mata bapak dan ibu mertua seketika membesar. Pupil mata mereka melebar seolah melihat tumpukan emas batangan di atas meja. Harta gonogini? Ulang bapak mertua. Suaranya tercekat karena antusiasme yang tertahan. Betul, kata Aruna sambil mengambil kalkulator di mejanya dan menekan-nekan tombolnya secara acak untuk efek dramatis. Kekayaan saya saat ini, termasuk aset perusahaan, properti, dan uang tunai, nilainya puluhan miliar. Sebagian besar saya dapatkan selama masa pernikahan dengan Bram. Jadi, secara hukum, jika kami bercerai, Bram berhak mendapatkan setengah dari itu. Jantung ibu mertua berdegup kencang. Ia meremas tangan suaminya. Otaknya yang licik langsung berhitung cepat. Setengah dari 20 miliar adalah 10 miliar. 10 miliar rupiah. Itu jumlah uang yang tidak pernah mereka bayangkan seumur hidup. Jika Bram mendapatkan uang itu, mereka tidak perlu lagi mengemis pada Aruna. Mereka bisa menjadi raja dan ratu yang sesungguhnya. Mereka bisa mengontrol Bram, anak penurut itu, dan menikmati uangnya tanpa harus melihat wajah Aruna yang menyebalkan. Kamu serius mau bagi harta? Tanya ibu mertua memastikan. Air liurnya nyaris menetes. Saya pebisnis yang taat hukum, Bu. Jawab Aruna diplomatis. Saya tidak mau ada sengketa di kemudian hari. Lebih baik saya kasih pesangon besar untuk Bram sekarang. Lalu kita putus hubungan selamanya. Bram bisa cari istri baru yang subur dan penurut dengan uang itu. Kalian bisa beli rumah baru, mobil baru, dan hidup mewah tanpa perlu minta izin saya lagi. Tawaran itu terlalu menggiurkan. Rencana awal mereka untuk membujuk Aruna pulang agar bisa menjadi sapi perah bulanan langsung lenyap. Mengapa harus memerah susu sedikit demi sedikit jika bisa memiliki separuh peternakannya sekaligus? Keserakahan telah membutakan logika mereka. Mereka lupa bertanya detail aset apa saja yang akan dibagi atau bagaimana mekanisme hukumnya. Yang ada di kepala mereka hanya angka 10 miliar. Kami setuju. Seru bapak mertua tanpa ragu. Ia bahkan lupa berpura-pura sedih. Tunggu dulu, Pak. Sela ibu mertua, mencoba terlihat bijak padahal matanya berkilat tamak. Aruna, kamu yakin? Kamu tidak menyesal kehilangan Bram? Bram itu suami yang baik loh. Saya yakin. Jawab Aruna mantap.
Saya lebih mencintai perusahaan saya daripada pernikahan ini. Jadi, bagaimana? Kalian dukung perceraian ini? Sangat mendukung, jawab ibu mertua cepat. Demi kebaikan bersama, Nak, kami tidak mau menghalangi kariermu. Kasihan juga Bram kalau terus-terusan hidup di bawah ketiak istri. Biar dia mandiri dengan uang bagiannya itu. Aruna menahan tawa melihat betapa mudahnya mereka memutar lidah. Baru 5 menit yang lalu mereka memohon Aruna pulang. Sekarang mereka mendukung perceraian demi uang. Bagus. Tapi masalahnya ada di Bram, kata Aruna dengan wajah pura-pura pusing. Bram itu terlalu cinta sama saya. Dia pasti menolak diceraikan. Dia pasti tidak mau tanda tangan surat cerai. Padahal saya sudah siapkan semuanya. Aruna menunjuk sebuah map tebal berwarna biru di ujung meja. Jangan khawatir, kata bapak mertua sambil menepuk dadanya. Biar bapak yang bicara sama Bram. Anak itu harus nurut sama orang tua. Kalau dia tahu dia bakal dapat uang banyak, dia pasti mau. Laki-laki mana yang menolak jadi miliarder mendadak? Benar, tambah ibu mertua. Nanti ibu yang paksa dia. Dia anak berbakti. Dia tidak akan tega melihat orang tuanya hidup susah. Kalau dengan cerai kami bisa bahagia dan kaya raya, dia pasti mau berkorban. Aruna mengangguk. Ia menekan tombol interkom di meja kerjanya. Tolong panggil Pak Bram masuk ke ruangan saya sekarang. Beberapa saat kemudian, pintu ruangan terbuka. Bram masuk dengan langkah gontai. Penampilannya terlihat sedikit berantakan, sesuai skenario yang mereka susun. Ia menatap orang tuanya dan Aruna bergantian dengan wajah bingung yang dibuat-buat. Aruna harus mengakui, akting suaminya sangat meyakinkan. Ibu? Bapak? Kalian ngapain di sini? Tanya Bram dengan nada kaget. Ibu mertua langsung berdiri dan menghampiri Bram. Ia merangkul lengan anaknya dengan erat. Bram, anakku sayang. Ibu dan bapak sudah bicara sama Aruna. Kami sudah menemukan solusi terbaik buat masalah keluarga kita. Solusi apa, Bu? Tanya Bram polos. Kalian harus cerai. Sembur bapak mertua to the point. Bram melotot kaget. Ia mundur selangkah, melepaskan rangkulan ibunya. Apa? Cerai? Bapak ngomong apa sih? Aku sayang sama Aruna. Pak, aku gak mau cerai. Dengar dulu bodoh. Bisik bapak mertua kasar sambil menarik lengan Bram mendekat agar tidak didengar Aruna. Meski Aruna bisa mendengar semuanya dengan jelas. Aruna mau kasih harta gono gini. Setengah kekayaannya. Miliaran. Bram. Kamu bisa kaya raya. Kita bisa kaya raya. Kamu bisa cari istri lain yang lebih cantik dan subur. Tinggalkan perempuan mandul yang sombong ini. Bram menatap ayahnya dengan pandangan tak percaya. Ia melihat keserakahan yang telanjang di mata ayahnya. Orang tua yang seharusnya mendoakan keutuhan rumah tangga anaknya, kini malah mendesak perceraian demi uang. Hati Bram terasa sakit. Namun sakit itu memperkuat tekadnya untuk menjalankan rencana Aruna sampai akhir. Tapi Bu, Bram gak butuh uang itu. Bram cuma butuh Aruna. Rengek Bram, mendalami peran sebagai suami bucin yang bodoh. Kamu ini laki-laki jangan lemah. Bentak ibu mertua sambil mencubit lengan Bram. Pikirkan masa depanmu. Pikirkan orang tuamu. Lihat kami, kurus kering makan mie instan gara-gara istrimu memblokir uang. Kalau kamu cerai dan dapat uang itu, kamu menyelamatkan nyawa bapak dan ibumu. Kamu mau kami mati kelaparan. Manipulasi emosional tingkat tinggi. Senjata andalan orang tua Bram. Biasanya Bram akan luluh jika ibunya sudah bicara soal mati atau sakit. Aruna melihat drama itu dengan tenang. Ia kemudian membuka map biru di mejanya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal. Bram, panggil Aruna dingin. Keputusanku sudah bulat. Aku mau kita pisah. Aku mau fokus bisnis. Aku sudah siapkan dokumennya. Kamu tinggal tanda tangan. Semua aset yang menjadi hakmu sudah tertulis di sini. Nilainya cukup untuk kamu dan orang tuamu hidup mewah 7 turunan. Bram menatap Aruna. Mereka bertukar pandang sekejap. Kode rahasia terkirim. Saatnya eksekusi. Aruna,
Kamu tega mengusirku dari hidupmu? Tanya Bram dengan suara parau. Ini bukan soal tega, Bram. Ini bisnis. Ini soal masa depan. Tanda tangani saja. Turuti kemauan orang tuamu, desak Aruna. Ibu mertua mendorong bahu Bram kasar. Cepat tanda tangan, Bram. Jangan bikin Aruna berubah pikiran. Mumpung dia lagi baik mau bagi harta. Bapak mertua mengambil pulpen mahal di meja Aruna dan memaksakannya ke tangan Bram. Ayo, nak, tanda tangan di sini. Demi bapak, demi ibu. Bram memegang pulpen itu dengan tangan gemetar. Ia menunduk, bahunya berguncang. Orang tuanya mengira ia menangis sedih. Padahal ia sedang menahan tawa sekaligus rasa miris yang mendalam. Ia sedang menandatangani surat kebebasannya dari jerat toksik keluarganya sendiri. Suasana di ruangan itu semakin tegang saat ujung pena menyentuh kertas. Bram terlihat ragu-ragu, sengaja memperlambat gerakannya untuk membuat orang tuanya semakin panik dan mendesak. Bram, tunggu apa lagi? Tanda tangan. Desis ibu mertua tidak sabar. Matanya tidak lepas dari kertas putih itu. Seolah kertas itu adalah tiket lotre yang sudah pasti menang. Tapi Bu, ini berarti Bram harus pergi dari Aruna. Ucap Bram lirih. Pergi ya pergi saja. Di luar sana banyak wanita antre kalau kamu punya uang miliaran. Sergah bapak mertua. Jangan bodoh. Kesempatan tidak datang dua kali. Akhirnya, dengan helaan napas panjang yang dramatis, Bram menggoreskan tanda tangannya di atas materai. Tanda tangan yang tegas dan jelas. Setelah itu, ia meletakkan pulpennya dan mundur selangkah, menundukkan kepala seolah-olah ia baru saja menjatuhkan vonis mati untuk dirinya sendiri. Bagus, seru bapak mertua girang. Ia hampir saja melompat kegirangan kalau tidak ingat harus menjaga wibawa di depan Aruna. Ibu mertua langsung menyambar dokumen itu, hendak membacanya. Namun Aruna dengan cepat menarik dokumen itu kembali ke sisinya. Eits, dokumen ini biar notaris saya yang urus legalitasnya, kata Aruna tegas. Kalian tidak perlu pusing dengan bahasa hukum yang rumit. Intinya, Bram sudah setuju melepaskan haknya sebagai suami dan menerima kompensasi aset sesuai kesepakatan. Ibu mertua yang tadi sempat melihat sekilas judul dokumen itu hanya sempat membaca tulisan besar, Perjanjian Pemisahan Aset dan Pengalihan Hak. Ia tidak sempat membaca pasal-pasal kecil di bawahnya yang sebenarnya berisi jebakan. Dokumen itu sebenarnya bukanlah surat cerai resmi pengadilan agama, dan juga bukan surat pembagian harta gonogini dalam arti yang mereka bayangkan. Itu adalah surat pernyataan bahwa Bram secara sukarela melepaskan semua klaim atas aset perusahaan Aruna, melepaskan hak waris dari keluarganya sendiri demi kompensasi, yang nilainya nol atau berupa utang yang diputihkan, dan persetujuan bahwa Aruna memiliki hak penuh untuk membawa Bram pergi untuk urusan penyelesaian administrasi, tanpa campur tangan pihak ketiga, mertua. Bahasa hukumnya dibuat sangat berbelit-belit sehingga orang awam yang sedang dibutakan uang seperti mertuanya tidak akan paham. Nah, sekarang transaksinya sudah sah secara prinsip, kata Aruna sambil menutup map itu rapat-rapat. Sekarang, kalian silakan pulang. Bram harus ikut saya sebentar ke bank dan ke kantor pengacara untuk memproses pencairan dana bagiannya. Kami ikut, kata ibu mertua cepat. Ia takut Bram membawa kabur uang itu atau Aruna berbohong. Tidak bisa, tolak Aruna keras. Prosedur perbankan untuk nilai miliaran rupiah sangat ketat. Hanya pemilik rekening dan pihak yang bersangkutan yang boleh masuk ruangan prioritas. Kalian tunggu saja di rumah. Dalam 24 jam, Bram akan pulang membawa kabar gembira. Tapi, bapak mertua ragu. Pak, Bu, potong Bram, mengangkat wajahnya. Ia menatap orang tuanya dengan tatapan yang sulit diartikan. Percayalah sama Bram. Bram akan urus uang itu. Kalian pulang saja. Siap-siap. Siapkan koper kalau perlu. Siapa tahu kita langsung pindah ke rumah baru besok. Mendengar kata, rumah baru, keraguan di hati mertua langsung sirna. Bayangan rumah gedongan dengan kolam renang menari-nari di pelupuk mata mereka. Baiklah, nak, ibu percaya padamu, kata ibu mertua sambil menepuk pipi Bram.
Kamu memang anak ibu yang paling pintar. Jangan lupa jatah ibu ya. Bapak tunggu di rumah ya. Jangan lama-lama. Tambah bapak mertua. Mereka berdua pun berpamitan pada Aruna dengan senyum lebar yang terlihat aneh di wajah mereka. Mereka menyalami Aruna. Bahkan ibu mertua sempat cipika-cipiki dengan canggung. Terima kasih ya, Aruna. Kamu memang menantu yang pengertian, kata ibu mertua munafik. Semoga sukses bisnisnya. Sama-sama, Bu. Hati-hati di jalan, jawab Aruna datar. Setelah pintu tertutup dan bayangan kedua mertuanya menghilang, keheningan kembali menyelimuti ruangan itu. Namun kali ini, hening itu terasa melegakan. Bram masih berdiri mematung. Aruna bangkit dari kursinya dan berjalan mendekati suaminya. Detik berikutnya, tawa mereka meledak. Bram tertawa sampai memegangi perutnya. Aruna tertawa lepas. Beban di dadanya terasa hilang sepenuhnya. Gila! Akting kamu layak dapat piala Oscar. Sayang! Puji Aruna di sela tawanya. Muka melas kamu tadi benar-benar juara. Kamu juga. Astaga! Harta gono gini. Pesangon miliaran. Ide dari mana itu? Bram menggeleng-gelengkan kepala takjub. Bapak sama ibu matanya langsung hijau lihat uang. Mereka bahkan gak baca isi suratnya. Mereka jual anak mereka sendiri demi bayangan uang 10 miliar. Tawa Bram perlahan mereda, berganti menjadi senyum pahit. Sedih juga sih sebenarnya, menyadari orang tua sendiri lebih sayang uang daripada kebahagiaan anaknya. Tapi ya sudahlah, aku sudah ikhlas. Aruna memeluk suaminya erat. Maaf ya. Aku harus pakai cara kasar begini. Kalau tidak, mereka tidak akan pernah melepaskan kamu. Mereka lintah darat. Bram. Mereka akan terus menyedot darah kita sampai kering. Aku tahu. Kamu menyelamatkan kita. Bisik Bram. Jadi, apa langkah selanjutnya? Surat tadi itu isinya apa sebenarnya? Aruna melepaskan pelukan dan mengambil map biru itu lagi. Ini cuma surat kuasa penuh pengalihan tanggung jawab utang. Di dalamnya ada klausul bahwa Bram menyerahkan tanggung jawab utang-utang orang tua Bram kembali kepada mereka pribadi. Dan poin paling penting, surat ini menyatakan kamu setuju untuk pindah domisili dan melepaskan hak tinggal di rumah orang tuamu. Jenius, puji Bram. Lalu soal cerai? Itu bohong. Kita tidak pernah mendaftarkan gugatan cerai ke pengadilan. Kita masih suami istri sah, kata Aruna sambil mengedipkan sebelah mata. Tapi bagi mereka, kita sudah cerai. Dan itu yang penting. Sekarang, kita harus bergerak cepat sebelum mereka sadar uangnya tidak akan pernah cair. Kita kabur sekarang, tanya Bram. Sekarang, pesawat kita berangkat nanti malam. Semua barang-barang penting kita sudah aku ungsikan ke apartemen sejak kemarin. Rumah itu biar jadi kenangan pahit, jawab Aruna. Mereka segera berkemas. Aruna membereskan meja kerjanya. Bram membantu membawa beberapa dokumen penting. Mereka keluar dari gedung kantor megah itu bukan sebagai korban pengusiran, melainkan sebagai pemenang yang berhasil membebaskan diri dari penjara emosional. Sementara itu, di rumah tua yang pengap, bapak dan ibu mertua sedang berpesta pora dengan sisa uang terakhir mereka. Mereka memesan martabak spesial, sate kambing, dan minuman dingin lewat tetangga. Mereka merayakan kemenangan besar yang mereka kira sudah di tangan. Besok kita beli mobil apa ya, Pak? Alphard atau Pajero? Tanya ibu mertua sambil mengunyah sate dengan lahap. Dua-duanya saja, Bu. Kan uangnya banyak. Jawab bapak mertua sambil tertawa terbahak-bahak. Si Aruna itu bodoh sekali. Dia pikir dengan kasih uang kita bakal sedih? Kita malah senang. Biarin Bram cerai. Yang penting duit ngalir. Mereka tertawa semalaman, menyusun rencana belanja yang muluk-muluk. Mereka tidak tahu bahwa saat itu juga, anak dan menantu mereka sedang duduk di kursi business class sebuah maskapai penerbangan internasional, terbang menjauh menuju hidup baru. Di saku Bram, tidak ada uang 10 miliar untuk orang tuanya. Yang ada hanya paspor dan tiket kebebasan. Malam itu adalah malam terakhir mertua tertawa. Karena besok pagi,
Saat mereka menunggu transferan yang tak kunjung datang, dan saat mereka mencoba menghubungi Bram yang nomornya sudah tidak aktif selamanya, neraka dunia yang sesungguhnya baru akan dimulai. Aruna tidak hanya memutus aliran dana, tapi ia juga memutus harapan palsu yang ia tanamkan sendiri untuk menghancurkan mental mereka. Balas dendam terbaik bukanlah dengan amarah, tapi dengan memberi harapan setinggi langit lalu menjatuhkannya ke dasar jurang tanpa pengaman. Matahari pagi menembus celah jendela rumah yang tirainya lupa ditutup semalam. Cahaya itu menyorot wajah ibu mertua yang tertidur di sofa dengan posisi meringkuk. Ia terbangun dengan leher yang kaku. Hal pertama yang ia ingat bukan rasa sakit di punggungnya, melainkan angka 10 miliar rupiah. Ia langsung menyambar ponselnya yang tergeletak di meja, memeriksa aplikasi pesan dan notifikasi bank. Kosong. Belum ada notifikasi transfer masuk. Mungkin masih pagi, gumamnya menghibur diri. Bank baru buka jam 8. Bapak mertua keluar dari kamar dengan wajah bengkak bangun tidur. Gimana, Bu? Sudah cair belum uangnya? Tanyanya langsung tanpa basa-basi. Belum, Pak. Sabar sedikit. Proses pencairan uang miliaran itu kan butuh verifikasi. Mungkin siangnya baru masuk. Jawab ibu mertua dengan nada optimis yang dipaksakan. Jam dinding terus berdetak. Pukul 9 pagi. Pukul 10. Pukul 11. Perut mereka mulai berbunyi minta diisi. Sisa martabak semalam sudah habis dimakan tikus karena lupa ditutup. Mereka menunggu dengan gelisah. Ibu mertua mulai mondar-mandir di ruang tamu. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Perasaannya mulai tidak enak. Coba telepon Bram. Perintah bapak mertua yang mulai tidak sabar. Tanya dia sudah sampai mana prosesnya. Jangan-jangan dia malah bawa uang itu kabur sendirian. Ibu mertua menekan kontak Bram di ponselnya. Panggilan tersambung. Tapi tidak ada nada sambung biasa. Hanya suara operator yang dingin dan datar. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Ibu mertua mencoba lagi. Kali. 2 kali. 5 kali. Hasilnya sama. Gak aktif, Pak. Seru ibu mertua panik. Mungkin baterainya habis? Atau dia lagi di dalam ruangan bank yang susah sinyal? Coba telepon Aruna. Kantornya pasti punya telepon. Teriak bapak mertua. Ibu mertua mencoba mencari nomor kantor Aruna di internet, menggunakan sisa kuota data yang menipis. Ia menemukan nomor resepsionis dan segera meneleponnya. Halo, selamat siang Aruna Group. Ada yang bisa dibantu? Suara resepsionis terdengar ramah. Saya mau bicara sama Ibu Aruna. Saya mertuanya. Kata ibu mertua cepat. Mohon maaf Bu. Ibu CEO sedang tidak ada di tempat. Beliau sudah mengambil cuti panjang dan perjalanan dinas ke luar negeri mulai hari ini. Jawab resepsionis itu. Jantung ibu mertua seakan berhenti berdetak. Apa? Keluar negeri? Sama siapa? Saya tidak berhak memberikan informasi pribadi, Bu. Tapi beliau pergi bersama suaminya, Pak Bram. Jawab resepsionis itu sebelum menutup telepon karena mendengar nada histeris dari seberang. Ponsel di tangan ibu mertua jatuh ke lantai. Ia menatap suaminya dengan wajah pucat pasi seperti mayat. Mereka pergi ke luar negeri. Pak, Bram ikut Aruna. Bisik ibu mertua. Terus uangnya? Uang gono gini kita. Bapak mertua mengguncang bahu istrinya kasar. Tepat saat itu, ponsel ibu mertua yang jatuh bergetar. Sebuah pesan masuk. Bukan dari Bram, tapi dari nomor tak dikenal yang profilnya bergambar logo pengacara. Ibu mertua memungut ponselnya dengan tangan gemetar. Ia membuka pesan itu. Isinya panjang dan menyakitkan. Kepada bapak dan ibu yang terhormat. Saya kuasa hukum Ibu Aruna. Mewakili klien saya menyampaikan pesan terakhir ini. Dokumen yang Bapak dan Ibu paksa Pak Bram tanda tangani kemarin bukanlah surat cerai ataupun surat pembagian harta. Itu adalah surat pernyataan pelepasan tanggung jawab. Dengan menandatangani surat itu, Pak Bram secara hukum menyatakan kembali menjadi individu merdeka yang lepas dari segala kewajiban menanggung utang, biaya hidup, dan tuntutan orang tuanya.
Pak Bram juga memberikan kuasa penuh kepada Ibu Aruna untuk memutus segala akses komunikasi demi kesehatan mentalnya. Ibu mertua membaca pesan itu terbata-bata. Napasnya sesak. Ada lampiran file PDF di bawahnya berjudul, "Bukti tagihan yang dikembalikan." Ibu mertua membukanya. Itu adalah daftar utang bapak dan ibu mertua yang selama ini diam-diam dicicil oleh Aruna. Tagihan kartu kredit, tunggakan cicilan panci mahal, arisan yang belum dibayar, hingga utang rentenir online yang pernah bapak ambil diam-diam. Totalnya ratusan juta rupiah. Di bagian bawah tertulis, mulai detik ini, seluruh tagihan ini kembali menjadi tanggung jawab bapak dan ibu sepenuhnya. Tidak ada lagi dana talangan dari Aruna Group. Dan di paling bawah, ada sebuah pesan personal singkat dari Aruna. "Selamat, kalian berhasil memiliki anak kalian kembali, tapi hanya dalam bentuk kenangan. Bram memilih ikut saya membangun hidup baru yang sehat. Uang 10 miliar itu tidak pernah ada. Yang ada hanya utang kalian yang menumpuk. Selamat menikmati hasil keserakahan kalian. Jangan cari kami. Kami bahagia tanpamu." "Tidak mungkin," teriak bapak mertua membaca pesan itu dari balik bahu istrinya. Ia merebut ponsel itu dan membantingnya ke dinding hingga hancur berkeping-keping. "Ditipu. Kita ditipu mentah-mentah." Bapak mertua meraung marah, memukul-mukul meja. "Anak durhaka. Menantu setan. Mereka membohongi kita." Ibu mertua merosot ke lantai, menangis histeris. Bayangan uang 10 miliar, rumah mewah, dan mobil baru seketika hangus menjadi abu. Yang tersisa di depan mata hanyalah tumpukan tagihan yang kini harus mereka bayar sendiri. Tanpa uang Bram, tanpa uang Aruna, tanpa pekerjaan, tanpa aset berharga karena rumah yang mereka tempati statusnya masih kredit dan selama ini Aruna yang membayar cicilannya. Sementara itu, ribuan kilometer dari sana, di sebuah lounge bandara internasional yang mewah di Singapura, Aruna dan Bram sedang duduk santai menikmati jus jeruk dingin. Koper-koper mereka sudah masuk bagasi. Tiket penerbangan menuju Eropa ada di tangan. Bram menatap layar ponsel barunya. Ia baru saja membuang kartu SIM lamanya ke tempat sampah bandara. Ia merasa aneh. Ada rasa bersalah yang terselip. Tapi rasa lega jauh lebih mendominasi. "Sudah terkirim?" tanya Bram pada Aruna. Aruna mengangguk sambil menutup laptopnya. "Sudah. Pengacaraku sudah mengirimkan pemberitahuan resmi. Semua akses sudah diputus total. Mulai sekarang, kita hantu bagi mereka." "Mereka pasti sedang mengamuk sekarang," gumam Bram. "Biarkan saja," kata Aruna tenang. Ia menggenggam tangan suaminya. "Kamu sudah melakukan yang terbaik selama puluhan tahun, Bram. Kamu sudah berbakti sampai habis-habisan. Tapi berbakti tidak sama dengan membiarkan dirimu dihancurkan. Sekarang saatnya kamu hidup untuk dirimu sendiri, dan untuk keluarga kecil kita nanti." Bram menatap istrinya. Wanita yang dituduh mandul dan tak berguna itu adalah wanita yang menyelamatkan hidupnya. Aruna tidak hanya cerdas mencari uang, tapi juga cerdas menyelamatkan kewarasan mereka. "Terima kasih, Aruna. Maafkan orang tuaku," ucap Bram tulus. "Aku sudah memaafkan mereka, Bram. Makanya aku tidak menuntut mereka secara hukum atas perbuatan tidak menyenangkan. Aku cuma memberi mereka pelajaran kehidupan," jawab Aruna sambil tersenyum. Panggilan boarding terdengar. Mereka bangkit berdiri, berjalan menuju gerbang keberangkatan dengan langkah ringan. Di belakang mereka, masa lalu yang kelam tertinggal. Di depan mereka, masa depan yang cerah menanti. Kembali ke Jakarta, kondisi rumah mertua berubah menjadi neraka dunia yang sesungguhnya. Sore harinya, debt collector dari berbagai aplikasi pinjaman online mulai meneror. Awalnya lewat telepon, ke nomor rumah karena ponsel hancur, lalu beberapa orang bertampang sangar mulai mendatangi pagar rumah. "Bayar utangmu, Pak," teriak penagih utang dari luar pagar. "Katanya punya menantu kaya. Mana buktinya? Bayar." Bapak mertua bersembunyi di balik gorden dengan tubuh gemetar. Ia tidak punya uang sepeser pun. "Ini semua gara-gara kamu.
Bentak bapak mertua menyalahkan istrinya. Coba kamu gak ngatain dia mandul. Coba kamu gak usir dia. Kita masih hidup enak sekarang. Kok aku? Bapak juga ikutan ngusir. Bapak yang bilang dia suruh jadi pembantu. Balas ibu mertua tak mau kalah. Mereka saling menyalahkan, saling berteriak, saling memaki di dalam rumah yang mulai gelap karena listrik benar-benar diputus oleh PLN dari tiang utama. Malam itu, mereka tidur dalam kegelapan, ketakutan, dan kelaparan. Tidak ada lagi martabak. Tidak ada lagi kasur empuk karena mereka harus menjual furnitur besok pagi hanya untuk beli nasi bungkus. Kehancuran mereka baru saja dimulai. Dan kali ini, tidak ada Aruna yang akan datang sebagai pahlawan. 1 tahun kemudian, sebuah bangunan tua bercat kusam berdiri di pinggiran kota. Pagar besinya berkarat, dan halamannya ditumbuhi rumput liar yang jarang dipangkas. Papan nama di depan gerbang nyaris pudar tulisannya. Panti Sosial Tresna Werdha, milik Dinas Sosial. Ini adalah tempat penampungan bagi para lansia terlantar yang tidak memiliki keluarga atau biaya. Fasilitasnya sangat dasar. 1 kamar diisi 5-6 orang dengan ranjang besi tua dan kasur tipis yang apek. Di salah satu bangsal wanita, ibu mertua duduk melamun di tepi ranjang. Tubuhnya kurus kering. Rambutnya yang dulu selalu disasak rapi dan dicat hitam, kini memutih seluruhnya dan berantakan. Kulitnya kusam tak terawat. Tidak ada lagi perhiasan emas yang melingkar di leher atau tangannya. Baju yang dipakainya adalah baju daster sumbangan yang warnanya sudah pudar. Bu, itu jatah makannya diambil. Jangan melamun saja. Bentak seorang perawat panti yang terlihat lelah mengurus puluhan lansia. Ibu mertua tersentak. Ia berjalan tertatih mengambil piring plastik berisi nasi lembek, sepotong tahu rebus, dan sayur bening yang hampir tidak ada rasanya. Ia menatap makanan itu dengan tatapan nanar. Dulu, ia akan membuang makanan seperti ini ke tempat sampah dan memaki Aruna jika menyajikannya. Sekarang, ini adalah satu-satunya penyambung nyawanya. Di bangsal pria, kondisi bapak mertua tidak jauh berbeda. Ia duduk di kursi roda bekas karena kakinya terkena stroke ringan akibat darah tinggi yang tak terkontrol 6 bulan lalu. Ia tidak bisa bicara lancar. Mulutnya agak miring. Ia sering menangis sendiri menatap tembok. Rumah mewah mereka sudah lama disita bank. Semua barang berharga habis dijual untuk bayar utang yang ternyata bunganya menggulung gila-gilaan. Ketika mereka benar-benar tidak punya tempat tinggal dan menggelandang di emperan toko, Dinas Sosial mengangkut mereka saat razia tunawisma. Karena tidak ada keluarga yang bisa dihubungi, nomor Bram mati total. Mereka akhirnya ditempatkan di panti sosial gratisan ini. Hubungan bapak dan ibu mertua pun hancur. Jika mereka bertemu di jam makan bersama di aula panti, mereka akan saling meludah atau memalingkan muka. Gara-gara kamu aku jadi begini, wanita bodoh. Rutuk bapak mertua dengan suara pelat. Diam kamu tua bangka tidak berguna. Kamu yang bikin kita bangkrut. Balas ibu mertua sengit. Penghuni panti lain hanya menggelengkan kepala melihat kelakuan pasutri yang dulunya sombong itu. Karma telah memukul mereka telak. Langsung ke ulu hati, merenggut segala kebanggaan dan harga diri yang dulu mereka agung-agungkan. Sementara itu, di belahan bumi lain, suasana surga dunia sedang berlangsung. Di sebuah villa pribadi yang asri dengan halaman rumput hijau yang luas di pinggiran kota Zurich, Swiss. Udara segar pegunungan Alpen berhembus sejuk. Aruna sedang duduk di atas tikar piknik, mengenakan gaun musim panas yang cantik. Wajahnya berseri-seri, lebih segar dan lebih muda dari setahun lalu. Stres dan tekanan batin yang dulu menghimpitnya telah hilang sepenuhnya. Di pangkuannya, seorang bayi laki-laki berusia 3 bulan sedang tertawa lebar memamerkan gusi merah mudanya. Bayi itu gemuk, sehat, dan sangat aktif. Matanya bulat mirip Bram, tapi kecerdasannya jelas menurun dari Aruna. Ayo sayang, lihat sini. Papa mau foto. Panggil Bram. Bram berdiri memegang kamera profesional. Tubuhnya terlihat lebih berisi dan tegap. Wajahnya tenang. Tidak ada lagi kerutan kecemasan seperti dulu saat tinggal bersama orang tuanya. Ia kini memegang kendali atas cabang bisnis Aruna di Eropa. Siap ya 1, 2, 3. Cekrek.
Aruna mengangkat bayinya tinggi-tinggi ke udara. Siapa anak pintar? Siapa anak ganteng? Anak mama dong. Bayi itu terkikik geli. Aruna mencium pipi gembul anaknya dengan penuh kasih sayang. Tuduhan, mandul, yang dulu dilontarkan padanya kini terbukti hanyalah omong kosong. Ia subur, ia sehat, dan ia ibu yang hebat. Setelah puas bermain, Bram duduk di samping Aruna. Ia meletakkan kameranya dan menuangkan teh hangat. Barusan aku dapat email dari pengacara di Jakarta, kata Bram pelan. Takut merusak suasana tapi merasa perlu memberitahu. Oh ya? Kabar soal apa? Tanya Aruna santai sambil menyusui bayinya dengan botol susu. Soal rumah lama. Sudah resmi dilelang ban minggu lalu. Dan pengacara juga kasih info dari orang dinas sosial. Katanya bapak dan ibu sekarang ada di panti jompo pemerintah di Jakarta Timur. Kondisinya, ya begitulah. Memprihatinkan. Jelas Bram. Aruna terdiam sejenak. Ia menatap wajah suaminya, mencari sisa-sisa kesedihan. Kamu mau kita kirim sesuatu? Uang? Atau makanan? Bram menggeleng tegas. Ia memandang hamparan pegunungan di depannya. Tidak. Perjanjian kita sudah final. Kalau kita kirim uang sekarang, mereka akan tahu kita bisa dihubungi. Mereka akan meneror kita lagi. Dan racun itu akan masuk lagi ke keluarga kita. Aku tidak mau anak kita kenal dengan kakek nenek yang toksik. Biarlah negara yang mengurus mereka. Itu konsekuensi pilihan hidup mereka. Aruna tersenyum bangga. Suaminya benar-benar sudah lepas dari jerat manipulasi itu. Tapi ada satu hal yang lucu, tambah Bram sambil membuka ponselnya dan menunjukkan sebuah foto yang dikirim pengacara. Foto itu diambil diam-diam oleh staf pengacara yang mengecek ke panti. Di foto itu, terlihat ibu mertua sedang berebut kerupuk alot dengan penghuni lain. Wajahnya terlihat sangat menderita. Sementara bapak mertua terlihat bengong dengan baju yang kancingnya salah pasang. Aruna melihat foto itu. Ingatannya kembali ke masa lalu. Ke momen saat ibu mertua melempar amplop ke wajahnya. Ke momen saat bapak mertua meludah kopi buatannya. Rasa sakit itu masih ada sedikit. Tapi melihat foto ini, rasa sakit itu terbayar lunas. Aruna tidak bisa menahannya. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Lalu tawa itu membesar. Ia tertawa lepas, bukan karena jahat, tapi karena rasa ironi yang begitu menggelitik. Roda kehidupan benar-benar berputar. Yang dulu di atas dan sombong menginjak ke bawah, kini tergilas di dasar lumpur. Sementara yang dulu diam dan sabar, kini terbang tinggi. Karma itu nyata ya, Mas, ucap Aruna di sela tawanya. Dulu mereka bilang aku bakal jadi gelandangan. Sekarang siapa yang jadi gelandangan? Tuhan itu maha adil, sahut Bram sambil merangkul bahu istrinya dan mencium kening anaknya. Mereka bertiga duduk di sana, di bawah langit biru yang cerah, menikmati kehangatan keluarga yang sesungguhnya. Jauh di sana, di panti jompo yang pengap, bapak dan ibu mertua hanya bisa meratapi nasib sisa umur mereka dalam penyesalan yang tak berujung. Tapi penyesalan itu tidak berguna. Pintu maaf sudah tertutup, dan kunci emasnya sudah dibuang Aruna ke dasar samudra. Aruna menimang anaknya sambil berbisik pelan. Tumbuhlah jadi anak baik, nak. Jangan pernah jadi orang yang sombong. Karena kamu lihat sendiri, kesombongan hanya akan membawamu ke tempat sampah. Dan dengan itu, Aruna menutup lembaran masa lalunya dengan senyuman kemenangan yang sempurna. Tamat.